Assalamualaikum. Hai, ketemu lagi di Ajak Anak, channelnya keluarga yang suka ngajak anak jalan-jalan dan berpetualang. Yuk, lihat lagi. Komunitas Land Rover Depok sudah berkumpul di rest area Ciawi. Lumayan yang ikut di perjalanan kali ini. Tujuannya ke Hopland Camp, sebuah tempat camping yang baru dibuka di daerah Cijeruk, Bogor, Jawa Barat. Dari Ciawi paling cepat ke sana adalah lewat tol Bocimi, keluar di Caringin. Kalau lihat Google Maps, search aja Hopland Camp Cijeruk. Udah ditandai kok tempatnya di peta. Patokannya apa ya? Yang terkenal sih deket sama base camp Sukhoi itu. Sebagai tempat camping baru ya, jalan menuju Hopland Camp belum sepenuhnya bagus. Ada ruas jalan yang masih masuk kategori off-road, sepanjang kurang lebih 2 km. Susah Pak, goyang-goyang banget. Jadi sebaiknya sih, ini sebaiknya ya, kesini pakai mobil 4x4. Cuma bisa aja sih pakai mobil-mobil yang lain. Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Kalau kondisi jalan kering tuh mobil-mobil tinggi masih bisa usaha lah. Cuma catatannya jangan bawa sedan aja masuk ke sini. Nanti bisa kejebak di tengah jalan. Nah, jalur yang ditempuh ada yang masih berupa tanah di tengah alang-alang. Ada juga yang udah dilapisi batuan. Jalan yang di beton 2 roda juga ada, campur-campur lah pokoknya.
Licin tuh. Kayaknya licin tuh. Kelihatan bannya tuh. Tadi. Kemarin tuh lurus sampai yuk. Basah. Lumpur. Setelah menempuh perjalanan off-road gitu, baru kita sampai di Hopland Camp. Ya, yang namanya jalan malam, sampai lokasi juga udah malam. Dari Depok, tempat ini sebenarnya nggak terlalu jauh dan nggak terlalu susah dicari. Sekitar 1 sampai 1,5 jam perjalanan udah sampai. Di sini udah ada satu bangunan semi permanen yang ditempati pengelola. Camping ground ini memang masih dalam tahap pembangunan, jadi ya wajar aja ya bangunannya masih kayak bedeng gini. Cuma jangan tanya pemandangannya, cakep. Ngapain? Kalau malam tuh ada lampu kelap-kelip di bawah sana. Meski belum jadi, camping ground ini udah dilengkapi aliran listrik loh. Sama pengelola malah dikasih bonus wifi. Asik kan? Cuma yang terindah tuh ya, tetap aja suara jangkrik yang memecah hening di malam hari. Ini suara ini kayak irama apa ya? Orkestra alami. Bikin tidur tenang dan pulas. Apalagi cuacanya juga sejuk. Hopland Camp berada di kaki Gunung Salak. Ketinggiannya sekitar 1.000 meter di atas permukaan laut. Campsite menghadap ke lembah. Kalau cuaca cerah, kita bisa lihat Gunung Gede dari sini. Sayangnya pagi ini agak berkabut. Jadi Gunung Gedenya ngumpet nggak kelihatan. Lokasi buat buka tenda di sini cukup lapang, bisa memuat banyak tenda. Ini nggak perlu takut kebagian lapak. Terus kita juga bisa jaga jarak antar tenda. Pagi-pagi gini ya pasti sebagian sibuk menyiapkan sarapan. Sebagian lagi asik ngopi-ngopi. Acara ini sebenarnya intinya itu silaturahmi. Yang ikut nggak cuma keluarga Land Rover Depok, ada juga yang datang teman-teman Land Rover dari Sukabumi, ada yang dari Bogor, ada yang dari Tangerang. Nah, selepas Lebaran, baru ini sih ketemuan dengan jumlah yang agak banyak. Tukar cerita, bagi-bagi kabar terbaru, dan tentu saja ya, merencanakan perjalanan-perjalanan seru.
Ide ngetrip sih memang munculnya kayak dari ngobrol-ngobrol ngalor ngidul kayak gini nih, muncul tuh ide-ide mau jalan kemana ya? Gitu. Mana lagi ya di sini ya? Ya gitu, apalagi kalau sambil sarapan dengan menu jengkol kayak gini. Siapa tahu ya, makan jengkol otak bisa tambah terang. Migrasionnya gitu. Jadi bayangin dulu. Mumet. Nah kalau Keanu dia sarapannya menyepi sendiri di deket tenda. Sarapannya beda, dia nggak doyan jengkol. Pagi-pagi dia udah minum sereal. Tapi bukan itu doang dong pastinya. Mana kenyang kalau Keanu ya. Dia sudah merencanakan dari rumah untuk makan mie ala Korea. Waktu kita belanja ke supermarket, dia sendiri tuh yang milih-milih mie-nya. Jadi kesampaian juga tuh cita-citanya buat camping makan mie ala Korea ini. Hari ini agendanya adalah trekking ke Curug. Tapi sayang, gak semua orang bisa ikut. Karena ada Om Novem, Om Dadi, Om Erik, dan Om Yadi Frans yang mesti pulang duluan mereka karena terlanjur ada janji atau ada acara lain. Yang penting udah sempat ngumpul lah ya, sarapan bareng-bareng. Halo Om Erwin. Duluan ya. Thank you. Trekking hari ini ada Om Tata nih yang akan memandu. Om Tata ini sekaligus ngelola juga Hopland Camp. 1 jam lah, 1 jam sampai. Yang agak berat itu challenge-nya cuma di sini aja nih, belakang rumah masuk karena itu masih ada rumput tapi udah dilewat-lewatin. Paling ini apa? Om Tata kasih briefing dulu sebelumnya ke rombongan biar aman di jalan. Soalnya nanti perjalanan trekking itu cukup menantang. Kalau kena apa nanti ada tintah atau apa di situ, biarin aja nanti diobatin. Itu punggungan terus. Punggungan tuh maksudnya? Punggungan gunung gitu. Kalau kita kan sekarang di lembah nih agak lembah gitu, nanti dia naik punggungan sana, jalan ke kanan. Selesai. Gak sekedar nanjak, tapi juga harus menerobos semak. Untungnya Keanu suka perjalanan kayak gini, kayak bertualang gitu loh Kak. Dia tuh suka tuh yang kayak gini-gini. Gimana Pak Yudo? Jadi kalaupun jatuh bangun, dia masih terus tekad buat lanjut. Semangat ya Keanu. Jalan santai menuju Curug memakan waktu sekitar 1 sampai setengah jam. Itu jalan santai aja. Jatuh deh.
Om Tata tuh udah nguasain banget deh medan di sini. Terus dia juga bawa perlengkapan P3K untuk jaga-jaga. Ini dulu pohon jeruk nih. Ditanamin jeruk. Jeruknya udah nggak ada. Melintir ya. Jatuhnya gerak lambat lagi. Enaknya di tengah jalan tuh bakal banyak ditemenin sama suara burung. Queen, sarang burung banyak, Queen. Sarang burung emang lumayan masih cukup banyak di sini. Yang bunyi itu. Itu lang. Iya, yang bunyi-bunyi itu. Sini enak nih. Kayak lancar dia mulai masuk hutan. Injak kamu ada injak gila nih. Nah, mendekati Curug, hutan mulai lebih rapat, lebih adem. Saya dulu pakai bangku, dipakai apa, pakai rotan kecil. Ini rotannya gede nih satu. Di atas Di tuh. rumah banyak rotan. Cuma jalur masih tetap nanjak. Yuk, lihat lagi. Ini batu ini batas taman nasionalnya. Perjalanan kini memasuki wilayah Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Ini patokan dari ujungnya. Biarpun suasananya lebih adem, masuk hutan ini mesti lebih hati-hati. Ada banyak pohon rotan yang berduri. Oh, asal durinya jati. Jangan dipegang. Kalau nggak hati-hati tuh, tangan bisa nyangkut kena duri. Duh, nggak kebayang tuh sakitnya. Durinya lu dipegang. Orang gua sih tapi durinya digituin lagi dibersihin. Bahaya durinya. Terus sesekali karena jalannya masih penuh onak dan duri, masih penuh semak, Om Tata sekali mesti menebas ranting-ranting yang menghalangi jalan. Nah, jenis rotannya ini, kalau ini sini nggak bisa dipakai buat furniture itu. Ya Kalimantan rotan gitu. Kurang padat. Ini gede sini, gede kayak gitu loh. Ada bagas tidak? Oh. Oh, kan nyangkut kan. Di jalur pendakian ini ada banyak ketemu pipa. Nah, pipa ini pipa air, mengalirkan air dari mata air ke tempat camping dan permukiman di bawah. Duain sampai ke 1,5 pipa ini yang mesti diganti.
Ayo lagi. Nah, gitu keren tuh. Berani nggak Goro? Ah, keren. Di tengah jalan, wah ini tangan Keanu sempat kena pohon duri. Untung aja segera bisa diobati sama Om Tata. Kamu mau nggak? Habis itu perjalanan lanjut lagi. Udah paling bener deh Om, kalau perjalanan kayak gini selalu sedia perlengkapan P3K. Risiko kena duri dan lecet-lecet di perjalanan selalu ada soalnya. Nah, dengar kan? Nah itu dia tuh. Suara curug udah mulai deres kedengeran. Aliran air perlahan juga kelihatan. Namanya tempat yang masih alami, tepiannya tuh masih banyak semak sama pohon-pohon. Jadi mesti nerobos-nerobos dikit buat cari tempat yang asik, biar bisa basah-basahan. Akhirnya sampai juga ke curug. Kalau orang sini namanya Batu Ampar. Tempatnya masih alami banget. Masih jarang dikunjungi orang. Apalagi wisatawan ya. Mandi di sini tuh sebuah cobaan dan sebuah godaan. Yang nggak bisa ditolak tentunya. Dan yang namanya juga tempat lembab, jangan kaget kalau di sini ketemu pacet. Gak usah panik tapinya, karena ternyata ada tipsnya buat ngelepasin pacet ini. Cukup tetesin cairan antiseptik, sebut aja Dettol. Dia dilepas sendiri tuh. Si pacet langsung minggir sendiri, gak usah ribet ditarik-tarik. Susah kan karena dia tuh gigit bagian tubuh kita. Ternyata cukup ditetesin Dettol dikit, dia langsung meluncur turun sendiri. Dikasih Dettol langsung turun dia. Airnya tuh jernih, dingin, terus deras. Keanu dan Anggoro, keponakan Om Yudo, langsung aja main air. Ini udah CS-nya sama anak bocah. Udah niat banget sih Keanu mau mandi di curug. Curug ini konturnya bertingkat gitu ya. Tingkat 3 gitu deh. Kalau buat orang dewasa bisa manjat ke atasnya. Kayak Om Yudo gitu tuh dia hobi tuh manjat-manjat ke atas. Cuma buat Keanu dan Anggoro ya cari yang aman-aman aja dulu. Apalagi ini tempat yang masih jarang didatangi orang. Perjalanan kembali ke base camp, beda jalur lagi nih. Tantangannya juga beda pastinya. Mesti gelantungan kayak Tarzan.
Pelan-pelan deh. Di jalan pulang, alang-alang masih setinggi pinggang. Jadi tangan mesti sering diangkat ke atas biar nggak tergores. Di alang-alang kan suka tajam tuh kena tangan. Terus suka masih ada tanaman gatal. Jadi kalau tangan kita nggak pakai tangan panjang ya baiknya sering-sering Ada diangkat jeruk. ke atas. Itu ada jeruk kuning banget tuh. Nah dari ketinggian sini nih, base camp udah kelihatan tuh di bawah tuh bangunan-bangunan sama tenda-tendanya. Menjelang tiba di base camp sempat ketemu seorang bapak yang sedang asik merakit rumah peristirahatannya sendiri. Hebat juga nih bapaknya sendirian, nggak pakai tukang, dia ngiket-ngiket bambu, masang-masang palang-palang kayu gitu sendiri. Jadi kalau bahan bangunan dia bayar orang tuh buat ngangkut ke sini. Cuma semua yang dia rakit, dia bikin, dia kerjain sendiri. Hebat pak, terniat kreatifnya. Abis makan siang, petualangan di Hopland Camping Ground berakhir. Sepatunya. Kita pulang. Itu udah aku videoin. Udah aku videoin. Ya, asik sih petualangannya. Penasaran juga ke depan. Nanti ya kalau si Hopland Camping Ground ini jadi 100% bakal kayak apa sih? Seru deh. Seru. Keren. Sebenarnya perjalanan ke Hopland Camping Ground bukan yang pertama kali buat komunitas Land Rover Depok. Jadi sebelumnya tuh udah ada yang pernah ke sini 2 minggu sebelumnya gitu. Di kunjungan sebelumnya, trekking juga ke air terjun. Tapi air terjun yang berbeda, lokasinya juga beda.
Kalau dari tempat camping tuh, camping area ya, jalurnya turun ke bukit. Kalau yang tadi kan jalurnya nanjak. Sama-sama sih, jalurnya kayak lewatin hutan gitu. Kalau yang ini, nama air terjunnya Ciorok. Kalau jalan santai, kurang lebih setengah jam bisa sampai. Gas om. Ceprok. Bilang kalau mobil nyerosot ke pohon pisang situ gitu. Kayaknya tuh anak dijadiin tongkat dia. Itu orang selang air nih. Orang selang air. Air terjun pada kunjungan perdana Ciorok ini konturnya lebih terbuka. Kolam yang ada yang terbentuk sama air terjun juga kelihatan lebih lapang, lebih lega. Asik juga sih buat main air pastinya kan, udah sampai Curug, perjalanan panjang, masa sih gak nyemplung-nyemplung juga. Hati-hati. Hati-hati. Nah, catatannya ya, yang gak enak ya, kalau perjalanan perginya turun, pulangnya jadi mendaki. Mesti jalan pulang kan? Untung mendakinya gak terjal-terjal banget. Di base camp, tepatnya di bedeng pengelola, akhirnya sempet tuh kelihatan rencana si campsite ini ke depannya bakal kayak apa. Planningnya sih bakal ada tempat glamping dan restoran. Kalau lihat gambarnya sih bagus-bagus ya. Glampingnya tuh bisa milih mau di tenda atau bangunan-bangunan yang lebih permanen. Terus konsepnya yang pasti tetap menyatu dengan alam. Dan yang paling penting, lingkungan sekitarnya harus tetap terjaga keaslian dan keberadaannya.
Soalnya kan justru itu ya, sebuah tempat camping itu berharga atau sebuah tempat camping itu menarik, justru yang dijual yaitu alamnya, keasriannya, lingkungannya. Tetap ikuti perjalanan ajak anak di trip selanjutnya ya. Ingat, sayangi bumi, jaga kelestariannya, jadikan warisan buat anak cucu kita. Wassalamualaikum.